إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai macam kegiatan yang kita lakukan pada saat ini, tetapi kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Dalam hal ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba bila mana orang itu ditunjukkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik, melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila mana kita pandai bersyukur kepadanya, yang pasti sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur Allah akan meridainya. Orang yang bersyukur Allah akan beri ganjaran pahala. Dan yang paling penting lagi, bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan bahwasanya al-Islamu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu relevan dalam semua situasi dan kondisi, dan juga relevan dimanapun dia berada. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu sangat universal sekali. Dia meliputi semua sisi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal bagaimana menjaga hubungan satu sama lainnya di antara kita. Islam pun hadir mengajarkan kita agar kita menjaga hubungan dan hubungan satu sama lainnya di antara kita.
Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ini menegaskan bahwasanya keimanan seseorang itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana relasi dia, bagaimana hubungan persaudaraan dia dengan orang lain. Bila mana seseorang itu baik dengan sesamanya, baik dengan tetangganya, baik dengan temannya, maka orang ini benar-benar sudah menjadi mukmin yang sempurna. Tetapi bila mana seseorang itu menyatakan dirinya beriman, namun hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan tetangga, hubungannya dengan sesama, belum dia perbaiki, maka sangat bisa dikatakan bahwasanya orang ini belum sempurna imannya. Karena itu harga Allah, Imam Al-Qurtubi di dalam satu ungkapannya mengatakan, Ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan yang dibangun atas dasar agama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun atas dasar keturunan. Fa inna ukhuwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Sesungguhnya persaudaraan dalam agama itu tidak boleh diputuskan walaupun berbeda keturunan sama sekali. Sebaliknya, hamba Allah, hubungan yang disebut dengan persaudaraan bisa menjadi terputus, bisa menjadi jauh bila mana agama kita berbeda. Karena itu hamba Allah, supaya kita bisa menjaga hubungan relasi antar sesama, antar saudara ini, Islam memberikan 3 petunjuk. Yang pertama, hubungan satu sama lainnya dalam kehidupan kita itu diumpamakan sebagai satu bangunan yang kokoh. Artinya, bangunan itu baru kokoh bila mana satu sama lainnya dari komponen itu benar-benar bahu-membahu, satu sama lainnya saling menguatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin lainnya laksana bangunan yang begitu kokoh. Satu sama lainnya di antara material yang ada itu akan saling membantu, saling menyokong satu sama lainnya. Bisa kita lihat di masjid yang kita saat ini berada begitu kokohnya, begitu megahnya. Tidak pernah kita melihat ada bagian material tertentu yang mengatakan dia paling hebat, dia yang paling berkontribusi, dia yang paling banyak perang. Tetapi semua kita ini adalah sama sesuai dengan peran masing-masing. Kita memiliki satu kesatuan dan kita sama di dalam merawat persaudaraan ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan laksana satu tubuh yang bila mana satu bagian tubuh ini cedera, maka semua bagian daripada tubuh kita juga akan merasakan sakit yang sama. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil umma was sahar. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Bila mana salah satu di antara anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh bagian daripada tubuh kita akan merasakan sakit yang sama. Inilah ajaran Islam yang memberikan kita aturan bahwasanya satu sama lainnya dalam kehidupan ini sangatlah bergantung dan kita itulah yang akan menjadi jalan menuju kesempurnaan iman. Yang kedua, agar hubungan persaudaraan ini menjadi baik, Islam melarang kita untuk menciderai hubungan ini. Islam melarang kita untuk merusak hubungan satu sama lainnya di antara kita. Karena itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang mukmin atas mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka karena dia bersaudara, tidaklah boleh dia menzalimi saudaranya. Tidak boleh kita menyakiti, tidak boleh kita saling mendustakan, tidak boleh kita saling mengkhianati, apalagi sampai kita tidak menegur sapa satu sama lainnya. Ini adalah larangan yang sangat luar biasa dalam Islam. Di sisi yang lain,
la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang mukmin atas saudaranya yang lain, dia tidak boleh membiarkannya begitu saja. Bila mana ada di antara kita yang mohon maaf melakukan kezaliman, maka sebagai seorang yang bersaudara, kita wajib menasehatinya. Bila mana ada di antara saudara kita yang lupa, tidak mau salat, tidak mau mengaji, tidak mau berbuat baik, maka tugas kita semua adalah wajib hukumnya kita saling mengingatkan, saling memberikan informasi satu sama lainnya. Inilah cara Islam hadir supaya hubungan kekeluargaan satu sama lain ini terawat dan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, rahmat Allah, cara Islam di dalam menghadirkan cara kita merawat persaudaraan ini adalah bahwasanya orang-orang yang menguatkan hubungan satu sama lainnya itu akan menjadi jalan dia untuk meraih surga. Bahkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan, ada orang-orang yang nanti di hari kiamat sangat dimudahkan sekali hitungannya di hadapan Allah. Hisabnya begitu dimudahkan oleh Allah, bahkan orang ini dijanjikan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun hasabahullahu ta'ala hisaban yasira wa adkhalahullahu ta'ala al-jannah bighairi hisab. Ada 3 kelompok manusia yang bila mana dia melakukan itu, dia akan mudah sekali dihisab oleh Allah dan Allah akan janjikan kepada mereka itu surga. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan kepada Allah? Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kita memberi kepada orang yang pelit. Bayangkan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan sosial kita, mungkin kita akan menjumpai ada di antara kita yang mohon maaf pelitnya luar biasa, bakhilnya mungkin luar biasa. Tetapi supaya hubungan ini baik, kita selalu hadir kepada mereka dan membawakan makanan yang dia sukai. Bila mana itu yang bisa kita lakukan, maka ini akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan saudara yang baik di antara kita. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturrahim atas orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim dengan kita. Saya pikir dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita makhluk sosial, pasti ada benturan-benturan dalam kehidupan kita. Terlebih kemarin, mohon maaf, kita baru saja selesai pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Boleh jadi kita berbeda dengan tetangga kita. Boleh jadi kita berbeda dengan orang lain. Maka jangan sampai perbedaan garis politik kita atau mungkin cara pandang kita dalam sesuatu menjadikan tujuan utama kita dihadirkan oleh Allah, yaitu bersaudara, itu rusak. Berapa banyak di antara kita gara-gara beda pilihan, tidak tegur sapa, bahkan saling menjelekkan, saling memfitnah, saling mencaci, bahkan suudzon terjadi di antara kita. Oh, dia yang mengambil uang. Oh, dia yang kemarin tidak jalan, dan lain sebagainya. Maka kalau itu yang terjadi wajah Allah, maka sebenarnya keimanan itulah yang kita cederai. Bukan hanya sekedar hubungan sosial, tetapi iman itu yang akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam hadir dengan tuntunan-tuntunan yang sangat indah sekali. Agar hubungan ini menjadi baik, maka yang harus kita lakukan adalah tasilu man qata'aka. Anda harus menyambung tali silaturrahim atas orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim dengan kita. Sehingga bila mana ada orang yang tidak suka dengan kita, kita datangi dia. Bila mana dia tidak mau peduli dengan kita, kita peduli kepada dia. Bila mana ada yang fitnah kepada kita, kita hadirkan diri kita di hadapannya supaya tidak ada miskomunikasi satu sama lainnya. Dan yang terakhir, bila mana kita bisa melakukan yang ketiga, ta'fu amman zalamaka, memberi maaf atas orang-orang yang menzalimi Anda. Dalam kehidupan kita, Allah, yang namanya saling menzalimi itu sangat mudah terjadi. Orang mendapatkan rezeki, kadang-kadang kita yang sewot. Orang mendapatkan kemudahan, kita yang cemburu. Orang diberikan rezeki, kita yang sakit hati. Maka bila mana di dalam kehidupan ini terjadi hal-hal yang demikian, bila mana kita memberi maaf, membuka diri dengan siapapun, Allah, maka sebenarnya kita sedang memperkuat
keimanan kita dalam hubungan kita bersaudara dengan satu sama lainnya. Inilah tuntunan Islam yang harus kita hadirkan supaya kita bisa merawat hubungan persaudaraan ini, dan yang paling penting adalah supaya kita menyempurnakan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mampu menghadirkan 3 hal ini dalam kehidupan kita, baik sebagai warga, sebagai anggota masyarakat maupun anggota bangsa, maka insya Allah iman kita di hadapan Allah itu akan dikatakan sempurna, dan hubungan ini akan bisa menghadirkan kenyamanan, kesamaan visi, dan insya Allah kedamaian dalam kehidupan kita semua. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi tambahan manfaat untuk kita bisa merawat hubungan persaudaraan ini dan menyempurnakan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.